Halo sobat-sobat, kembali lagi bersama Rocky di sini. Kali ini kita di episode Kretekus Talks lagi nih teman-teman. Nah, Rocky sekarang nggak sendirian, tetap dengan co-host kita yaitu Mas Modi Alfianto. Gimana kabarnya Mas Modi? Alhamdulillah, baik. Sehat, Rocky sehat. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu sama Mas Modi ini adalah juru bicara KNPK. Ya, Komite Nasional Pelestarian Kretek. Betul sekali, Pak. Jadi gak usah diragukan lagi lah ya soal kapasitasnya gitu gak sih Mas Modi? Insya gitu Allah ya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan salah satu tokoh yang super banget nih. Dia salah satu budayawan, terus penulis juga, terus monolognya jago, yaitu please welcome Pak Butet Kartarejasa. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Butet. Gimana kabarnya Pak Butet? Baik-baik. Baik-baik. Sehat ya Pak Butet? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat Pak Butet. Ya. Rocky agak deg-degan nih Pak Butet. Ini baru pertama kali saya ketemu langsung, ngobrol sama Pak Butet langsung. Ini baru pertama kali. Aku wis jina. Saya belum bisa nih. Belum bisa jina nih Pak Butet. Pak Butet ini kan salah satu yang bisa dibilang budayawan lama ya. Terus namanya juga sering monolog, ada di TV-TV juga. Ya. Ya kan. Bisa tahu gak sih Pak Butet gimana sih rahasianya punya banyak bidang itu, menjalani bidang itu Pak Butet? Kakean bakat gue. Kakean bakat. Itu anugerah atau malah anugerah? Disyukuri, tapi bagi saya kan hidup itu tanpa batas teritori. Saya itu penganut wejangannya Gusmus, Kiai Mustafa Bisri. Jadi orang itu orang merdeka. Jadi kepengen apa wae lakukan dengan sebaik-baiknya. Kepengen nulis, melukis, main teater. Terus apa wae. Bahkan punya dokter pun dokter yang sangat baik, tidak melarang apapun. Itu waktu itu Pak Butet ini gak sih? Emang lagi suka mempelajari semua hal atau lagi misalnya aku lagi tertarik sama menulis, jadi menulis terus didalami menulisnya atau gimana tuh? Karena aku main teater. Main teater, jadi akhirnya malah berkemampuan di semua bidang itu. Dan ketika masa muda itu melakukan semua dan enjoy di setiap tempat itu, tak bablaske dengan cara berpikir, oke, nanti akan terseleksi oleh alam. Pada akhirnya brandingku atau keasikanku di mana. Jadi masa awal itu kan awalnya sekolah seni rupa. Di sekolah seni rupa setingkat SMA, SMK itu. Saya main teater, menemukan keasikan. Karena main teater, karena main teater itu akhirnya jadi penulis. Karena di dalam teater itu kita didorong untuk selalu mencari pengetahuan, membaca. Karena membaca, melihat bacaan, melihat buku, melihat bacaan esai di koran gitu, lalu mikir, kalau cuma nulis seperti ini mestinya aku bisa. Gitu. Akhirnya menulis. Terdorong menulis karena rajin membaca. Coba aku tidak main teater, aku mungkin tidak rajin membaca. Oh, malah justru karena teater akhirnya rajin membaca. Akhirnya menulis. Wah, padahal sekolahku seni rupa. Jadi semua sudah terus ngerasain nulis dimuat di koran kok dapat pendapatan, dapat income, dapat honor. Wah, keasikan juga. Jadi jurnalis akhirnya. Macam-macam. Semua saya rambah. Oh, jadi karena emang teater awalnya itu Pak ya. Jadi bisa belajar menulis, lain-lainnya juga gitu. Oke. Ya modalnya harus disiplin dan rajin, cuma itu aja. Kalau nggak melakukan apa-apa ya nggak jadi apa-apa. Melakukan apa-apa intinya Pak Butet ya. Oke. Nah, yang aku lihat nih Pak Butet di YouTube, sebelumnya kan aku lihat Pak Butet nih adanya di YouTube, terus muncullah di TikTok gitulah, aplikasi zaman sekarang gitu. Pak Butet ini kan ngerokok juga, perokok juga. Rokok favorit Pak Butet itu apa Pak Butet? Apa bisa diceritain dari dulu? Jarum Super ini. Itu dari dulu Pak Butet? Sejak lahir.
Sejak Jarum Super lahir ini aku udah dulunya 76 aku. 76. Awalnya itu di Samsu, kelas 5 SD. Itu rokoknya Samsu, Gudang Garam, Kretek itu, Gudang Merah-Merah. Ya. Kelas 5 SD. Terus lahir tahun 76 itu aku SMP. Itu rokokku Jarum 76. Nah, ini muncul kok rokok manis. Ya udah, sejak itu sempat ada Veltra juga kan. Veltra, sebelum ini yang Veltra dulu itu. Rokok Veltra. Begitu ini, bablas sampai hari ini. Malahan ngerokok Jarum sejak Jarum ada berarti, Pak? Iya, sejak Jarum Super ini. Ada sampai sekarang. Iya. Aduh. Kalau udah kejuaraan, menang aku. Mungkin kalau bungkusnya dikumpulin itu ini ya, bisa segudang sendiri ya kali ya. Dan tidak pindah kemana-mana, nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya paling iseng ada orang nawarin nyoba, tapi balik lagi ini. Karena udah cocok Pak Butet ya? Iya. Oke. Tapi Pak Butet selalu ini, apa kalau misalkan menulis atau menulis apapun ya Pak, baik opini, teater itu harus di sampingnya rokok sebagai teman inspirasi, sekaligus teman pencari ide gitu? Bukan, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya malah. Cuma merdeka, aku tuh menikmati aja, menikmati kemerdekaanku. Pengen ngerokok, pengen makan enak, makan kambing, makan jeruan gitu, kelatak, babi tak pangan, sopo wae. Merdeka pokoknya. Terus apa? Kan ada semacam apa ya, entah stigma atau ada gium yang bilang bahwa wah ini apa? Orang ngerokok ini biasanya identik dengan orang yang jahat atau identik dengan orang yang kriminal. Nah, terus Pak Butet sebagai seniman juga sekaligus perokok, boleh dikatakanlah perokok berat atau apapun itu, menghadapi hal seperti itu gimana Pak? Ya, apa tahu. Biasa aja Pak? Biasa. Orang tak gubris. Lalu saya itu, ini rumahnya aja kamu lihat tanpa dinding rumah saya. Iya. Ini kan Ruang oke terbuka. kalau misalnya merokok di dalam ruang tertutup, ganggu anak-anak. Ini anak-anak ini langsung udara. Dikasih Allah udara yang bagus. Ya malah enak ya Pak ya. Pohonnya banyak, atau jadi bebas ya Pak malah ada. Oh cuma stigma gitu nggak mempan untuk saya. Wong saya itu orang merdeka, menikmati kemerdekaan sepuas-puasnya. Kayaknya saya pengen jadi orang merdeka deh Pak. Lebih enak dan lebih santai tampaknya. Iya, lebih santai ya sih. Iya no, dadi apa wae iso. Kepengen iki lakukan, kepengen berdagang dagang gitu. Kepengen nulis. Apa wae, saya penting ora maksiat. Umumnya gebuki bojoku. Kalau itu beda urusan Pak Butet ya. Tapi pandangannya Pak Butet sendiri tentang rokok kretek di Indonesia gimana? Kan Pak Butet berarti udah mengalami dari kelas 5 SD terus ganti-ganti. Pandangannya rokok kretek sendiri di Indonesia? Kretek itu bagi saya heritage. Produk kebudayaan. Kalau saya membaca sejarah kretek ketika ditemukan jam hari sekian ratus tahun yang lalu itu jelas awalnya itu untuk ikhtiar penyembuhan toh. Betul, asma. Asma toh. Dan ada cengkehnya. Rokok di dunia mana pakai cengkeh. Lalu kita punya varian dengan kelembak, dengan menyan, macam-macam kan. Tapi bahwa sebagai produk kebudayaan, kretek itu sudah inherent di dalam tata sosial masyarakat. Coba lihat itu. Sajen itu kan bagian dari kebudayaan. Betul. Hindu ke Islam segala macam. Itu ada rokok kreteknya. Bukan rokok filter loh. Iya. Dan itu dipercaya oleh si masyarakat itu, oleh komunitas itu sebagai pelengkap dari ikhtiar menghasilkan satu kebaikan. Itu banyak bukti-bukti bahwa kretek itu sudah terintegrasi secara culture. Nah, bagi saya itu heritage. Maka saya rokoknya pun nggak bisa saya rokok putih. Awalnya aja dari Samsu, Gudang Garam, 76, terus sekarang ke ini kretek filter. Iya, kretek filter. Saya heritage. Apalagi kalau saya lihat lagi dari perspektif yang lebih luas, ini kan juga menolong kehidupan, melakukan satu putaran ekonomi. Nah, kita punya petani-petani tembakau, wilayah-wilayah yang hidupnya dari tembakau misalnya. Bagaimanapun ini kan harus ada putaran ekonomi.
kalau saya merokok ini juga bisa menolong saudara-saudaraku yang menjadi petani tembakau, yang jadi pengecer rokok kretek. Loh itu kan nilai kemanfaatan. Saya lalu merasa, sia-sia aku merokok. Itu pembenaran itu. Tapi kan ini Pak Butet, ada juga beberapa orang yang melihat sisi melihat sisi negatifnya dari rokok itu loh. Masyarakat tuh banyak banget. Menurut Pak Butet gimana tuh Pak Butet? Kalau cuma mau melihat dari sisi negatif, apapun pasti ada sisi negatifnya. Teh manis, ada gulanya, sayur-sayur yang enak ada medicine-nya apa, itu. Nasi, nasi itu penyebab diabetes. Aku nih arep mangan suntik dulu suntik insulin, nasi. Apakah kemudian beras dilarang? Kalau pakai logika inti, logika melarang rokok, lo nasi dilarang dong. Iya toh, semua menyebabkan penyakit ada sisi negatifnya. Kalau apa misalnya, Mbak Yu saya meninggal umur 48, padahal tidak merokok. Ayo, piye logikane. Terus malahan rokok yang terus disalah-salahin ya Pak Butet ya kan? Memang itu orang yang sedang bekerja diupah untuk nyala-nyalain. Keras. Digawe penak. Dokter itu kan juga omongannya itu standar kan? Oh biasanya ditanyain gitu Pak Butet. Saya waktu itu operasi jantung pertama, pasang stent tahun 2010. Pulang dari rumah sakit, nasihatnya standar tuh dokter. Pokoknya harus berhenti merokok. Wah, anak saya di briefing. Awasi bapak, tidak boleh merokok. Istri saya di briefing. Pokoknya Bu, Pak Butet nggak boleh merokok. Diawas-awasi. Kayak saya berhenti merokok. 10 hari saya. 10 hari Pak. Terus waktu itu saya jadi penulis kan. Saya udah di depan laptop gitu. Udah mau menulis gitu, istri saya itu nginjen. Nanti anak saya lewat mondar-mandir, memonitor saya terus. Saya merasa hidup saya dimata-matai di rumah saya. Iki urip cara apa ini? Lalu saya nemui dokternya, saya tanya dokternya, Pak Dokter, kok kemarin berusaha menyembuhkan saya, pasang stent supaya saya itu tujuannya apa? Ya tujuannya supaya Pak Butet hidupnya bahagia, supaya Pak Butet produktif lagi. Ngono ya dokter? Iya, bisa berhenti merokok toh? Kemarin masih, hari ini enggak. Loh kenapa? Loh sampean bilang supaya saya hidup bahagia, supaya saya produktif. Lah kok 10 hari kemarin ini setelah saya pulang dari rumah sakit, hidup saya tidak bahagia, saya tidak produktif, hidupku di rumah sendiri, dimata-matai anak bojoku, urip opo iki. Ya sorry ya dokter, aku tak ngerokok meneh. Aku nek lara meneh, tugasmu. Situ itu sekolah pinter, ahli jantung, tugasnya adalah menolong orang yang kena jantung, gitu aja. Win-win. Aku seneng, aku produktif, situ ya produktif lah. Keren-keren sih. Kayaknya belum ada orang yang ini ya, membantah. Misalnya perintah Pak Dokter, oh kamu nggak boleh ngerokok, terus tiba-tiba kita datang lagi, ngasih tahu kalau kita tuh ngerokok lagi gitu loh, karena menurut kita lebih produktif, lebih bahagia kayak Pak Butet tadi ceritanya. Kan? Kayaknya nggak ada orang yang berani sih Pak Tet, kayak gitu. Saya bukan berani, saya jujur. Saya cuma jujur aja. Kalau ngomong apa adanya, karena saya belum terlatih munafik. Tapi emang bener kok, saya juga jadi ingat cerita kakek mertua saya Pak Butet, bahwa itu kalau Pak Butet kan mungkin masih bungkusan, itu segini loh, 1 toples tiap hari. Tiap hari, dan itu habis sampai umur saya lupa 70-an atau apa ya, diperiksa paru-parunya nggak kenapa. Sayangnya saya nggak punya dokumentasinya Pak Butet. Bahwa kalau misalkan jantungnya nggak kenapa-kenapa gitu. Paru-paru saya pun sudah pernah diperiksa dengan alat kesehatan paling mutakhir di Rumah Sakit Syahid Jakarta.
Waktu itu yang memimpin rumah sakit itu almarhum Dr. Aulia Sani. Tahun berapa itu Pak Butet? Mungkin antara 2010 2012 ya. Atau 13 aku lupa. Pokoknya Dr. Aulia Sani itu sebelumnya dokter di Rumah Sakit Harapan kita, pensiun lalu memegang rumah sakit itu dan pamer kepada saya. Mas Butet, alat kesehatan di rumah sakitku itu paling mutakhir. Ayo, general check up nih tempatku. Nah, saya general check up. Gratis Mas, ya. General check up saya. Paru-paru, jantung, semua dicek. Ginjal dicek semua. Nah ini surprise untuk saya. Dengan alat kesehatan yang paling mutakhir itu, terlihat hasilnya. Paru-paru saya bersih. Padahal saya merokok sejak kelas 5 SD. Saya tanya kepada dokter Aulia, loh dokter, piye ini penjelasannya? Katanya kalau smoker, paru-parunya itu rusak, kotor. Ini, ayo terangkan kepada saya, kok paru-paru saya bersih? Terus penjelasannya gini, mungkin Mas Butet itu humoris. Hidupnya senang terus. Jadi nggak ngefek. Aku berarti, karena dokter, kalau smoker di stigma, dianggap paru-parunya bermasalah, itu cuma stigma loh dokter. Itu Pak Butet lihat sendiri dan langsung ini sendiri ya? Ada. Saya posting di Facebook saya waktu itu gambar itu. Gambar hasil scan dari paru-paru saya. Kayak mungkin nggak berani membantah secara sains toh, karena sudah terbukti ada hasilnya kan. Berarti kan faktual dan itu udah nyata terjadi. Orang itu beda-beda. Orang itu beda-beda. Saya itu ya mempercayai sinyal tubuh saya. Kalau misalnya saya itu tiba-tiba ngantuk, saya tidak pernah membantah sinyal tubuh. Ngantuk tidur. Saya ngerokok sudah tidak enak. Misalnya pas flu. Saya kalau flu itu ngerokok tidak enak. Rasa dikongkon mesti mandek kok. Saya hari itu tidak merokok. Karena tidak menemukan kenyamanan merokok. Terus nanti flu-nya 2-3 hari itu saya ngetes sudah sehat atau belum adalah saya merokok. Ketika saya merokok merasa enak, oh berarti aku sehat. Oke. Sederhana sekali. Mantap. Jadi bagi saya rokok itu adalah indikator kesehatan tubuh saya. Kalau aku ngerokok enak berarti tubuhku sehat. Ada beberapa teman-temanku juga kayak gitu sih. Iya, tetangga juga bilang kayak gitu. Kalau misal kamu ngerokok udah nggak enak berarti kamu sakit. Itu benar. Gitu biasa ya. Saya itu kalau di rumah sakit ada dokter Riu Hasan itu, dokter saya. Itu kalau saya diinfus segala macam, jendelanya dibuka sama dokternya. Jendela dibuka, security dipanggil, dikasih tahu security-nya. Ini pasien saya sedang saya infus, jendela sudah saya buka, tolong nggak usah ditegur, saya izinkan merokok. Dokter paling apik sedunia. Di rumah sakit, dibolehin ngerokok. Asuh toh. Tapi ya saya tuh juga ingat Pak Butet, entah itu lukisan atau gambar diedit atau entah apapun itu. Jadi waktu itu ada gambarnya Pak Butet, rokok gitu, terus ada ini tulisannya, asapnya itu, BPJS. Iya. Yang melukis Sigit Santosa. Oh, Mas Sigit. Itu saya jelas itu. Saya membuat satu ironi. BPJS yang menyantuni duitnya dari rokok. Betul. Nyata. Itu bahkan pembangunan infrastruktur Indonesia itu salah satunya dari duit cukai rokok. Jadi saya merasa memberikan kontribusi untuk Indonesia. Loh, bagus itu. Iya loh, infrastrukturnya itu bahkan spesifik rumah sakit. Rumah sakit. Dapat dari dana bagi hasil cukai tembakau. APBN itu kasbon sama cukai rokok. Tiap tahun loh, Pak. 200 triliun lebih. Lah iya. Manfaatnya kan jadi begitu banyak. Iya, berarti kan tidak sia-sia hidup saya. Iya. Memutar roda perekonomian yang tadi seperti bilang Pak Butet toh. Ada sekitar, ya kalau datanya sih 6,1 juta, tapi sih saya yakin sih masih lebih sih Pak. Yang tidak tercatat gitu. Iya Pak Butet kayak ini ya aku pernah baca kalau nggak salah di artikel Pak Butet tuh mengoleksi bungkus rokok dari nggak tahu ya tahun berapa, bungkus rokok zaman lawas. Iya. Itu
masih ada sampai sekarang nggak Pak Butet? Bungkus-bungkus rokoknya? Bungkusnya masih saya simpan. Bungkus rokoknya? Ya, itu tahun 2004 saya mulai mengumpulkan. Dulu waktu anak-anak, waktu kecil, dulu kan sering waktu SD itu ya, nyari bungkus rokok, digunting, ditempel. Tapi 2004 itu saya menemukan kelucuan-kelucuan di dalam rokok-rokok marginal. Desain-desainnya, terutama aspek desain waktu itu. Saya tidak merokok rokoknya, hanya waktu itu saya menulis esai tentang desain, betapa jenaka di dalam rokok-rokok marginal yang tanpa cukai itu banyak statement-statement yang lucu-lucu. Pertama, dia selalu memirip-miripkan dengan rokok mainstream, rokok terkenal. Mirip Gudang Garam itu ada 56 merek beda-beda, tapi tampilan desainnya menyerupai Gudang Garam, menyerupai Jarum 76, menyerupai Jisamsu, menyerupai Sampurna, macam-macam lah. Menyerupai Bismillah. Nah, yang menarik adalah klaimnya. Yang sangat lucu itu yang ada rokok saya temukan itu di daerah Pati, Tayu sana. Rokoknya mirip Jisamsu. Lalu statementnya itu lucu. Rokok ini cocok untuk kaum intelektual. Dibungkusnya itu Pak Butet? Dibungkusnya. Kok gathok ngene lho intelektual. Itu cendekiawan. Kok cocok rokoknya kuwi ono ning cuma di Tayu. Di mainstream nggak ada. Wong saya itu pas saya dulu sering ke desa-desa hunting, mencari rokok-rokok unik itu. Saya kumpulkan, saya baca-baca, lalu nanti saya tulis itu. Yang lucu-lucu tuh ada rokok pejuang, ada rokok partai. Iya, itu tadi saya lihat di situ. PKB, Golkar, PAN gitu-gitu. Aneh, PDI Perjuangan juga ada. Wah, aneh. Dan tanpa cukai semua. Tanpa cukai. Itu rokok marginal keren. Saya pernah hunting di Malang. Khusus itu dari Jogja, saya berjalan ke Malang. Di satu pabrik gitu. Satu pabrik itu bisa memproduksi mungkin ada sekitar 60 brand. Satu pabrik. Satu pabrik. Dan pakai cukai kalau itu. Tapi wilayah edarnya masing-masing. Rokok yang merek ini dijualnya di Lahat dan sekitarnya. Di daerah-daerah Trans umumnya. Tapi dia satu pabrik punya 60 merek. Dan beda-beda mereknya. Klaimnya juga beda-beda. Itu perjalanan ke Malang. Itu setiap saya ketemu pasar tradisional, saya datangi, saya bisa mendapatkan 5-15 brand baru yang saya belum punya, dan mereknya tidak ada di mainstream. Nah, itu salah satu. Selain yang saya display itu masih dulu ada 4.000 kali ya, 4.000. Tapi isinya udah saya buang. Cuma kemasannya. Karena waktu itu saya sedang meriset desain, aspek desainnya. Jadi tujuan Pak Butet koleksi itu karena meriset aspek desainnya itu tadi. Iya. Tapi emang kalau di catatan kementerian ya, maksudnya jumlah pabrik rokok itu emang Malang paling tinggi justru. Oh iya, benar. Paling tinggi justru, banyak. Lalu saya pernah di Robayan itu di daerah Kudus, masuk desa Robayan itu semua penduduknya itu bikin rokok kretek. Tapi saya datang itu, saya dicurigai dari kantor cukai. Dikira sedang ngecek rahasia. Lalu saya sedang mengumpulkan bungkus rokok. Terus sekarang kita ini sih, Bung Rocky, kan lagi rame kan kemarin, yang baru saja disahkan itu loh. Apa? UU Kesehatan itu loh Pak Butet. Kan kemarin rame juga. Apa itu? Jadi kan di situ ada isinya bahwa salah satu yang benar-benar kami perjuangkan itu ada salah satunya ruang merokok Pak Butet. Jadi ruang merokok itu kan memang pada tahun 2000, nanti kalau saya tolong dicek ya Bung Rocky ya. Tahun 2011 apa 10 itu kan terjadi perdebatan. Bahwa ruang merokok itu tidak menjadi wajib. Kemudian akhirnya di MK, dan waktu itu ketua MK-nya Pak Mahfud MD, terus dia bilang bahwa ya merokok itu hak asasi setiap orang. Dan akhirnya kembali lagi ruang merokok menjadi wajib. Ruang merokok menjadi wajib itu maksudnya setiap pengelola tempat-tempat umum tuh sebenarnya wajib menyediakan ruang merokok. Undang-undang Kesehatan mengatakan itu. Iya. Bagus dong. Nah iya, nah sekarang kayak gitu. Itu yang
benar-benar kita perjuangkan. Nah sebelumnya kan di RUU-nya itu kan kata wajib itu pengen dihilangkan Pak. Nah terus akhirnya ada wajib. Ya. Terus kemudian ya kalau dari teman-teman KNPK, terus dari teman-teman komunitas kretek itu selalu berjuang tiap tahun agar cukai itu kan tidak naik. Tapi ya pada kenyataannya ya lagi-lagi kadang negara kan enggan mengakui bahwa dia sebenarnya membutuhkan, tapi membutuhkannya dengan cara-cara yang boleh dibilang itu sangat jahat lah bagi teman-teman industri hasil tembakau. Pokoknya cukainya dinaikkan terus sampai piye carane wis kowe orang udut. Tapi padahal ya pendapatan negara bahkan industri kretek itu tulang punggung. Bahkan zaman pandemi itu jadi tulang punggung perekonomian negara, industri yang tidak pernah bisa dihantam. Ya. Nah, pandangannya Pak Butet gimana Pak Butet? Kalau sebenarnya aturan tentang rokok itu sebaiknya seperti apa gitu? Ya sekarang kalau ya masalah wajib menyediakan ruang merokok itu, ini harus konsisten. PT KAI itu hendaknya ada gerbong yang boleh merokok, minimal di restorasi. Karena di negara-negara maju pun hak kita tetap kita dapatkan. Ada ruang di mana smoker bisa merokok di situ. Kalau KAI ini berlebihan lah. Ya saya tahu Jonan juga merokok, tapi dia konsekuen. Dia tidak merokok waktu naik kereta api. Saya menikmati kereta api hari ini. Tapi cuma dapat 5-10 menit aja kan. Jakarta Jogja itu cuma 2-3 kali aja. Tapi kalau misalnya keadilan tadi sesuai undang-undang diwujudkan, ya itu berarti fair lah. Dan pokoknya aku tuh juga followernya Pak Butet di Instagram. Pokoknya kalau Pak Butet setiap kali di stasiun atau naik kereta api mesti ada kalimat itu. Mesti ada kalimat itu. Gimana nih Pak Jonan? Atau kok nggak ada khusus merokok? Saya juga lihat postingannya sih. Tapi kan selalu memuji KAI saya. Mau dikirimi mie rebus ya. Walaupun ngerokoknya di stasiun cuma 2-3 ini ya, sedotan. Setengah batang. Iya, setengah batang. Kalau miso-miso Jonan asu. Main itu kalau nggak salah di area merokok paling humanis lah katakan itu di Pak Butet di Cirebon. Rada lama itu. Apa? Rada panjang waktunya. Iya, rada panjang waktunya, terus areanya cukup panjang juga dan yang sedikit menyenangkan itu jauh dari toilet. Kan selalu tuh biasanya kalau area merokok di stasiun mesti cedek stasiun, cedek toilet. Kalau di sana sih Surabaya sih paling lama. 45 menit. Biasanya pulang kampung menungguin stasiun Surabaya nih, bisa lama rokokannya. Ini Pak, kembali lagi ke tayang tadi yang ke cukai. Ini kan akhirnya faktanya sudah ada bahwa selama cukai ini kan selalu naik terus ya. Dari tahun 2016 yang nggak naik cuma 2019, itu pun karena tahun politik. Kecuali tahun 2024 malah sama Bu Sri Mulyani dinaikin secara 2 tahun berturut-turut 10%. Nah ini Bung Rocky dan Pak Butet akhirnya pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir penerimaan cukai tidak mencapai target. Dan itu akhirnya kan kalau penerimaan cukai tidak target, produksi menurun, konsumsi. Sebenarnya konsumsi ya sama-sama aja, cuman masalah peralihannya konsumen. Daya beli turun. Ya. Akhirnya kan orang-orang yang biasanya masuk ke golongan 1, masuk ke golongan 2. Yang golongan 2 aja sudah mulai turun ke golongan 3. Padahal 70% cukai rokok itu dihasilkan dari golongan 1. Dari rokok industri ya. Dari rokok industri. Ya. Nah ini gini gimana? Kalau saya itu tetap punya harapan. Saya berpendapat orang-orang di Kementerian Keuangan, di lingkarannya Ibu Sri Mulyani itu orang-orang pinter. Orang-orang hebat di bidang keuangan. Bagaimana mengatur itu semua. Hari ini sudah merasakan akibatnya. Gara-gara cukai naik. Tidak mencapai target cukainya. Artinya, kalau sudah merasakan akibatnya, pasti nanti para orang pintar di Kementerian Keuangan ini akan berpikir untuk meninjau ulang, membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan supaya target cukainya bisa didapat. Karena mereka orang pintar. Saya nggak mungkin dong menggurui Bu Sri Mulyani, nggak bisa. Bukan level saya. Tapi ini common sense aja, akal sehat. Kalau orang sudah ketanggor akibatnya, pasti akan meninjau ulang. Kamu
cenanangan wedoan wae kepatil. Akibatnya ya, insya Allah. Terfaksi diri. Iya. Semua yang sudah kena akibatnya. Nah, mudah-mudahan dengan kebijakan yang ekstrim itu, yang ternyata justru menurunkan daya beli dan sehingga cukainya tidak memenuhi harapan pemerintah, tolong dong, otomatis itu ditinjau ulang. Bikinlah satu skema yang saling menguntungkan, harus win-win. Itu negara yang baik begitu. Semoga ya Pak. Semoga. Nah, kembali ke stigma lagi nih Pak Butet. Stigma perokok itu kan di masyarakat tuh sering dijelek-jelekin gitu loh. Banyak orang bilang kalau kamu merokok itu gak baik, terus dikira pokoknya orang-orang jelek gitu lah. Padahal sebenarnya banyak orang hebat yang juga tetap merokok gitu loh. Maksudnya gak ada hubungannya antara merokok sama produktivitas gitu kan Pak Butet. Iya betul. Gimana menurut Pak Butet tentang stigma-stigma yang jelek itu tadi di masyarakat? Ya diimbangi aja. Sekarang ada media sosial, kita mengimbangi dengan membuat statement-statement di media sosial untuk mengimbangi stigma yang salah itu. Karena itu kan belum tentu benar. Itu kan hak asasi juga, itu kan bagian dari kemerdekaan. Seperti tadi aku bilang misalnya, kalau tembakau mau dilarang, ayo nasi dilarang, misalnya begitu. Ya itu kan satu perimbangan, itu kan stigma. Kalau saya itu akan takut kalau saya melanggar hukum, ya. Yang kita kumandangkan adalah orang takutlah, malulah jika melanggar hukum. Lo hari ini tampilannya itu rohaniawan, tampilannya ustadz, tapi memperkosa, tapi korupsi. Loh, kalau ngomong daki-daki koruptor, loh lebih memalukan mana antara smoker dengan orang yang memanipulasi dengan tampilan yang melanggar hukum tadi. Tampilannya itu baik, tapi melanggar hukum. Mendingan saya jadi smoker, tapi saya tidak melanggar hukum. Gitu kan? Loh, ini bisa dikampanyekan dong. Kita jangan takut dengan stigma. Stigma, ayo dilawan. Anak saya minta prek. Stigma itu dilawan. Oke, mungkin bincang-bincang ringannya ini sangat menyenangkan Pak Butet. Saya dapat insight baru dari Pak Butet. Terus mungkin Mas Bodi juga dapat insight. Menyenangkan pokoknya ngobrol sama. Oh, minta dobos. Tapi kan saya nerimanya ini ya, insight mungkin ya. Saya nerimanya insight dari Pak Butet. Alhamdulillah. Oke, makasih Pak Butet udah menyempatkan waktu mampir di akun Rokok Indonesia. Semoga Pak Butet sehat selalu. Ya, amin. Dan saya akan ikut jadi orang yang merdeka. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu episode Kretekus Talks kali ini. Rocky gak capek-capek ingetin kalian, jadilah perokok santun dengan tidak merokok saat berkendara di dekat anak kecil di tempat yang dilarang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah semuanya.